Tuduhan Pendeta Antonius Un dalam podcast dari Gereja Reform Injili Kebonjeruk tentang gereja karismatik sungguhnya tidak tepat dalam negara Pancasila. Apalagi ketika Pendeta Antonius Un itu membaca realitas yang ada di dalam gereja karismatik itu dalam kacamata dogma gereja Reform. Itu saja yang dibaca adalah sesuatu yang tidak biasa dengan yang terjadi dalam gereja Reform, sehingga karena tidak biasa, beda, dianggap salah. Hal yang lebih lucu lagi adalah bisa dikatakan sangat tidak ilmiah. Yang menjadikan dasar penilaian gereja karismatik sesat itu adalah seorang yang berada di dalam gereja karismatik dan kemudian pindah ke gereja Reform. Katanya sih sudah 25 tahun. Kemudian dia tidak dapat apa-apa. Tapi dia tidak menjelaskan dia sebenarnya dapat apa saja sih di gereja Reform itu, dogmanya apa gitu. Karena kan kita juga semua tahu kalau dalam rumusan berteologi itu kan jemaat atau awam seperti itu saja, apa namanya Pangga itu tidak banyak tahu tentang dogma gereja Reform itu. Dan kemudian ketika itu dipakai untuk atau kesaksian dipakai untuk menyerang karismatik, pengalaman pribadinya, itu kan subjektif. Apalagi dia sudah tidak lagi mendukung karismatik. Jadi sebetulnya laporannya Pak Angga itu tidak bisa dijadikan dasar ilmiah dan haruslah mencari orang-orang yang memang harusnya juga bisa jadi dasar ilmiah. Cobalah ya cari beberapa orang ya yang tetap berada dalam karismatik, pasti mereka akan mendukung karismatik. Bukan seperti Pak Angga yang sudah. Saya memberikan contoh kenapa tuduhan sesat Pendeta Antonius Un kepada gereja karismatik tidak memiliki dasar kita. Saya juga heran ya, kenapa ya gereja Reform itu selalu menganggap dia paling setia dengan Alkitab. Saya nggak ngerti itu, seberapa setia mereka dengan Alkitab. Karena setahu saya juga mereka landasannya hanya filosofis, filsafat, metafisika. Sedangkan berarti dia perkembangannya juga belum bisa menjawab perkembangan-perkembangan zaman. Masih teologi-teologinya ya konservatif. Maka saya khawatir dia jadi fundamentalis gitu, membawa nilai-nilai lama kepada dunia masa kini. Ya, kemudian bukan hanya itu konservatif, tapi membawa masa lalu gitu. Seperti misalnya hidupnya Calvin gitu. Calvin curiga dengan demokrasi, maka Pendeta Antonius kan curiga dengan demokrasi. Kalau Pendeta Antonius curiga dengan demokrasi, dia pakai apa ya? Tapi dia berada di negara demokrasi. Lucu sekali. Kembali kepada persoalan. Tuduhan Pak Angga itu, karismatik menurut saya tidak relevan ya, menjadi alasan karismatik sesat. Karena dia juga tidak mengerti. Dia kan jemaat. Dokter pun juga belum banyak mengerti. Kemudian yang dikatakannya itu juga kan meninggalkan masa lalunya. Dan sebelumnya juga kan dia belum karismatik. Dia juga mengatakan yang lalu kurang baik. Seperti itu. Dan kemudian ketika pendeta Antonius mengatakan, kenapa karismatik lebih menarik? Langsung dia pakai kacamata. Oh, ini dari Amerika. Karena dari Amerika pragmatis. Nah, kalau pragmatis, jadi orang datang ke karismatik, ya gara-gara ingin dapat keselamatan. Memangnya orang ke Reform itu nggak ingin dapat yang lain? Coba aja teliti. Anggota jemaatnya datang ke Reform karena apa? Gitu. Coba teliti baik-baik ya. Tahu saya orang datang ke gereja itu hampir mirip. Gereja Reform, gereja karismatik kan bersama. Bahkan pada waktu saya meneliti di daerah, lebih menarik lagi. Penelitian saya di daerah, orang datang ke gereja itu karena relasi. Bukan karena dogmanya, nggak ada buktinya. Orang datang ke Reform itu karena dogmanya.
Pendeta Ripong berapa banyak yang dokumennya bagus? Hanya sedikit pendeta Ripong itu. Sekolah teologi juga hanya sedikit. Jadi gimana ya bisa memahami? Kemudian juga teologi Ripongnya gimana? Mereka yang dari sarjananya sedikit. Kemudian yang langsung magister. Ya, berapa banyak mereka punya pengetahuan teologinya? Apakah bisa dikatakan mereka setia Alkitab? Apalagi juga yang paling lucu adalah kalau saya mendengar pandangan orang-orang dari gereja Reform. Teologi yang paling mendekati Alkitab adalah teologi Reform. Dekatnya seberapa aja? Seberapa? Semeter, 2 meter, 3 meter? Gimana ngukurnya? Ya, seperti itu ya. Saya harus menjelaskan juga. Karena ini kan tidak adil ya. Yang dipakai calon-calonnya yang mendukung gereja Reform. Saya sudah lama di karismatik. Makanya di karismatik. Sangat lama ya. Bahkan sampai kemudian saya ketua teologi di tiga masih bergaul dengan teman-teman dari karismatik. Bahkan sampai saya masih di reform, saya masih khotbah di gereja karismatik. Bahkan ya kalau saya ketua STT-nya sendiri pada waktu itu, saya sudah bilang, Pak, Bapak kenapa masuk BMPTKI? Kan pada waktu itu pendeta Erastus katanya tidak percaya alat tunggal. Tapi kok Bapak masuk? Kemudian setelah apa lanjutnya baru dikatakan punya alasan dia menggeser pendudukan pendeta Agustus gitu ya dari ketua BPTKI. Wah, karena tidak percaya alat tunggal. Itu sejak pertama memimpin sudah ada, tapi karena kepentingan, karena dia ingin ada wadah itu ya masuk itu. Jadi jangan bilang bahwa orang masuk di gereja karismatik ada kepentingan-kepentingan tertentu. Coba teliti. Orang masuk gereja reform juga punya kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan-jangan mirip lagi ya. Coba datanya lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian dikatakan juga, wah, yang paling itu riuh, rame gitu. Riuh rame kan kata orang riuh. Kata orang karismatik ya nggak rame, biasa aja gitu. Tapi musiknya mereka suka. Tapi kan dia udah jelaskan tadi sedikit. Wah, di Amerika tuh biasa lagu begitu. Kenapa? Dia jadi heran, itu saya nggak ngerti gitu. Karena itulah, apa namanya, perspektifnya yang dia pegang gitu. Dia pakai kacamatanya sendiri. Jadi orang Ripom itu melihat segalanya pakai kacamata Ripom ya anggap aja Ripom yang paling benar. Cobalah belajar ya, lebih banyak lagi. Kalau bisa tuh ya timbal balik gitu, ke data gitu loh. Jangan terus pakai dogma terus gitu, filosofis kan, metafisis, pakai teori. Iya teori didukung data atau tidak gitu. Buat dong penelitian. Didukung data atau tidak. Betul nggak orang masuk ke Ribung itu karena mencintai Tuhan? Coba aja lihat gitu ya. Coba dilihat. Jangan langsung yakin banget gitu ya. Udah gitu mencintai Alkitab. Mencintai Alkitabnya di mana? Ya. Kemudian setia dengan Alkitab. Setia aja di mana? Sejauh mana setianya? Ya. Banyak orang juga begitu. Apa namanya? Juga berusaha untuk setia dengan Alkitab, tapi nggak perlu sombong. Nah, ya. Biasa saja lah ya, kalau dapat kesempatan ya. Meskipun gereja Reform dibangun besar-besar ya, tetap kan bukan gereja yang paling besar. Saya juga nggak tahu apakah nggak mungkin mereka bangun gedung-gedung gereja besar, masih banyak yang kosong kali ya, mereka cari jemaat yang lain. Mungkin benar kata Dahlan sekarang. Jadi gereja Reform kan terjebak marketing agama. Jangan-jangan hanya ingin menarik karismatik ke gereja Reform gitu. Tapi juga gereja Reformnya juga menjaga pindah ke karismatik juga kan. Karena kan bosan dihakimi terus ya. Siapa yang nggak bosan dihakimi terus? Saya pikir di Gereja Rima yang dihakimi terus. Kalau hakimnya hakim yang agung, enggak. Ini hakimnya yang diagung-agungkan, kan begitu. Ya, kalau hakimnya diagung-agungkan ya repot juga kita dengar subjektif gitu. Jadi teman-teman dari karismatik ya udahlah. Anda kan juga suka mencela jadi sesat. Ya salinglah kalian saling sesat menyesatkan. Tapi kalau menurut saya ya lebih baik lain sih saling sesat menyesatkan begitu ya. Lagi kan penghakiman itu kan di tangan Tuhan. Kita hanya memberitakan, mengabarkan kebenaran. Memang waktu Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya, barang siapa, apa namanya, apa kalau kamu apa barang siapa ya, yang kalau kamu mengatakan ya bahwa orang itu berdosa,
dosanya tetap ada, gitu kan? Kalau orang itu dosanya diampuni, dosanya diampuni. Maksudnya kan bukan begitu. Maksudnya adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Barang siapa mengakui dosa, karena memang dia percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Tapi bukan pendetanya yang mengampuni, Tuhan. Barang siapa tidak mau mengakui dosanya, dosanya tetap ada. Itu kan pemberitaan. Jadi bukan pendetanya yang hebat itu, enggak ada. Ya, kebetulan saya melayani di banyak apa tempat di sampai kepada ketemu dengan banyak para pimpinan gitu ya. Ya saya bersyukur juga, memang semuanya mereka manusia yang tanpa salah tuh. Bukan manusia yang tanpa salah, mereka banyak salah juga. Bahkan pimpinan tuh banyak salahnya, memang kelihatan dia kan. Ya, kalau pemimpin menjadi kurang salah dia bukan pemimpin dan kepemimpinan, atau mungkin kepemimpinan terlalu galak gitu, terlalu otoriter sehingga orang takut pada salah. Tapi kembali kepada persoalan sesat menyesatkan gitu ya. Untuk apa sih sesat menyesatkan? Apa gunanya sesat menyesatkan? Apa memindahkan jemaat karismatik ke Reform? Seperti yang dilakukan teman-teman karismatik juga kan, memindahkan jemaat Reform ke karismatik gitu. Ya, walaupun saya juga heran juga, ya mau pindah kemana aja sebenarnya nggak ada masalah. Kalau saya sih, kalau mau pindah gereja mana aja nggak masalah, gereja itu milik Tuhan juga. Memang saya pernah meneliti, saya tanya, kenapa sih gereja ini tidak bisa ya dipakai oleh banyak orang? Karena saya melihat beberapa ruko itu kan di Bekasi gitu dipakai oleh beberapa gereja. Banyaklah tempat-tempat yang beberapa gereja. Kemudian saya tanya, kenapa sih mereka tuh nggak bisa kumpul aja bersatu aja? Bukan masalah ibadahnya Pak, kalau ibadahnya bisa. Tapi persoalan keuangan, nah ini dia persoalan keuangan ya. Kalau persoalan keuangan ya, kenapa ya gereja Reform berdiri? Dulu awalnya gereja Reform berdiri katanya saya dengar dari Pak Stephen Dock, melawan liberalisme. Sekarang saya nggak tahu liberalisme kemana. Apa sudah bersahabat gitu? Karena salah satu hamba Tuhannya kuliah di sekolah liberal, gitu kan. Seperti itu misalnya kan. Atau juga mungkin juga beberapa ya sekolah liberal. Oh jadi liberal ternyata sudah nggak musuh jadi sahabat. Sekarang jadi musuh gereja karismatik seperti itu. Nanti habis kali itu siapa lagi? Ya, saya juga nggak ngerti. Itu kan selalu subjektif loh ya. Untuk apa sih kita menyerang gitu? Lebih baik kita beritakan kebenaran. Nggak perlu merasa diri benar, nggak perlu menghakimi yang lain. Dan biarlah kebenaran Allah itu nyata ya. Saya sudah lama ya, di Reform itu 14 tahun gitu ya. Tapi tidak pernah merasa jadi Reform sih. Karena menjadi Reform itu ngeri gitu. Selalu eksklusif gitu ya. Kalau eksklusif, terlalu merasa diri benar. Sampai saya bingung. Saya jadi bodoh gitu sama Ablo. Saya peneliti kok jadi bodoh jadi report gitu ya. Jadi kalau Pak Atinus bilang katakan karismatik itu nggak benar bodoh, saya waktu di report juga saya lihat wah kalau orang masuk report itu bisa jadi bodoh gitu. Karena apa kata pimpinan diikuti saja gitu ya. Teman saya juga ada yang saya ajak-ajak ke report. Nggak bisa, di sini rupanya kita jadi nggak bisa berpikir ya. Menurut aja ya. Itu pun terjadi. Di gereja report, di gereja karismatik juga begitu. Di gereja karismatik juga ada yang begitu. Karena mereka merasa ya ada apa tentuan, apalagi kedua-duanya sama lagi mengatakan bahwa diurapi Tuhan, karena semua diurapi gitu loh, jangan melawan ke orang yang diurapi Tuhan. Jadi yang diurapi kan semua orang percaya. Terus gimana ya, saya juga nggak ngerti gimana kemudian mereka mengklaim dirinya sendiri, apakah itu kerendahan hati? Menurut saya sih bukan tuh gitu ya. Jadi ya menurut saya ya gereja reform gereja karismatik ya, berdamai aja lah. Kalau soal surga neraka itu bukan urusan gereja reform, bukan urusan gereja karismatik. Jangan wah gereja reform kata Pak Anggun, saya menjadi jelas keselamatan itu karena anugerah Tuhan, jelas. Jelasnya gimana? Atau klaim gitu, meyakinkan diri. Selamatkan kan, walaupun dikatakan anugerah Tuhan, kan karya Roh Kudus. Bukan gara-gara meyakinkan diri, bukan gara-gara penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat jelas juga tetap membingungkan, apalagi iman. Apa betul iman itu bisa menunjukkan buktinya? Kan enggak. Jadi ya menurut saya Pak Angga terlalu berlebihan lah gitu ya. Baru masuk Reform sudah menyerang karismatik. 25 tahun juga di karismatik
pasti nyala-nyalain gitu loh. Jangan seperti itu. Atau mungkin karena dipaksa diminta. Karena saya sudah pernah mendengar orang-orang yang mengatakan bertemu dengan karismatik di Reform itu bukan. Mereka baru baru dengar-dengar, baru dekat-dekat. Dia katakan mereka berbahasa roh segala macam, teriak-teriak segala macam, kacau segala macam. Saya ini lahir di karismatik. Saya bertobat di karismatik. Saya berbahasa roh. Sampai sekarang saya berbahasa roh. Gak apa-apa juga. Bahasa roh kan kenapa ya? Sesat. Terus saya juga di tiga juga mengatakan itu bahasa roh, bahasa lidah ya sama aja dengan bahasa Indonesia. Bukan bahasanya yang penting, tapi bagaimana kehadiran kita dengan Tuhan. Itu aja persoalan seperti itu ya. Ini jangan cepat-cepat memang kita tidak boleh menghakimi juga. Saya juga tidak setuju. Orang penuh kudus harus berbahasa. Ya saya nggak setuju seperti itu. Dan semua pendapat semati juga berpikir begitu. Itu kan hanya perbedaan. Sama aja dari itu. Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Pertempuran antara David Tom dengan almarhum apa Sagala kan begitu. Orang-orang Liban kan Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Tapi almarhum Sagala, almarhum itu Dr. Sagala mengatakan Yesus mati untuk semua orang. Saya juga bingung. Kalau Yesus mati hanya untuk orang pilihan, masa Allah yang tak terbatas bisa ya itu mati hanya mampu menebus yang tak terbatas. Itu pun rahasia Tuhan. Tapi kan kalau kita lihat nanti lebih jauh kan aliran kekekalan kita dalam apa waktu. Kalau kita nggak bisa menjawab ya masuk nggak masalah juga. Waktu murid-murid Tuhan Yesus juga berada di dalam ruangan yang tertutup. Kemudian Yesus mengatakan, ini aku, tubuh kebangkitan. Dan inilah kalau hantu tidak punya tubuh, tidak punya tulang. Aku punya tulang, punya tubuh, bisa makan. Tapi pertanyaannya kemudian, kok bisa ya masuk ke ruangan yang tertutup dan bisa hilang tiba-tiba tubuh manusia. Tapi memang itu tubuh kebangkitan, kita bisa jelaskan begitu. Walaupun sampai sekarang kita juga tidak tahu juga tubuh kebangkitan bagaimana. Kan tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Itu masih rahasia. Tapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus bangkit, nah itu kita bisa percaya itu. Walaupun tetap kita tidak bisa memahami secara secara penuh, karena kan Tuhan tak terbatas, saya terbatas, bagaimana bisa? Jadi teman-teman yang selalu mengatakan dogmanya murni, Alkitabiah, dasarnya apa? Iban itu, gak ada buktinya. Ya saksikan aja, gak usah merasa itu bertemu dengan bukti. Kalau ada bukti ya bukan iman lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman karismatik juga nggak perlu kecewa lah. Berdamai aja lah dengan mereka juga. Masih satu bangsa gitu ya. Nanti ketemu juga di sekolah, ketemu juga di pekerjaan, ketemu di mana-mana, masih satu bangsa lah ya. Cuma gerejanya beda. Tapi memang dogma itu kan bukan universal. Dogma itu hanya untuk gerejanya. Jadi dogma reform untuk gereja reform. Dogmanya karismatik untuk gerejanya karismatik. Meskipun ragam karena dia kongregasional. Tergantung pendetanya. Ya kalau ingin perbaikan ya lihat aja strukturnya masing-masing punya kelemahan dan kekuatan. Nah saling belajar lah ya, saling berdialog, saling belajar supaya menjadi lebih baik. Ya saya harap penjelasan saya sedikit ini untuk pendeta Dr. Atinus Un yang sangat berambisi karismatik madu atau racun kayak lagu aja gitu ya. Padahal mau bilang racun gitu ya. Tapi janganlah ya. Jangan-jangan nanti juga orang karismatik menemukan Reform juga racun gitu loh. Reform itu kan dia banyak juga bisa jadi hal-hal yang bisa dicari racunnya gitu loh. Maaf loh, ini manusianya ya seperti itu ya. Ya saya juga eksklusivitasnya begitu tinggi, ya kan? Itu kan harus diakui. Ya mungkin dalam hal eksklusivitas, karismatik lebih nyaman loh ya, lebih inklusif dibanding dibanding rival. Nah itu kan masih punya kekuatan kelemahannya, saling belajar lah gitu. Jadi kalau karismatik besar itu ya karena memang kondisinya begitu ya nggak apa-apa. Ya kalau mau ikut juga ya belajar aja, nggak perlu saling salah menyalahkan. Gitu. Terima kasih ya.